Tak hanya di Depok, masalah serupa juga terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat masalah pada server PPDB, ratusan calon murid tingkat SMA dan SMK tidak bisa mendaftar melalui jalur zonasi reguler. Seperti yang terjadi di SMK 2 Pengasih, Kulon Progo ini, sejumlah orang tua dan calon murid hanya bisa menunggu hingga server kembali normal. Pihak sekolah mengaku sudah melaporkan masalah tersebut, namun hanya diminta menunggu oleh Disdikpora DIY hingga perbaikan server selesai. Pihak sekolah berharap Disdikpora DIY mensimulasikan proses PPDB online sejak awal, sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat PPDB berlangsung. Masih itu saja zonasi reguler, tapi belum bisa. Soalnya sistemnya baru diperbaiki, sementara nunggu. Ini sistemnya belum bisa untuk mendaftar lagi ke zona zonasi, sehingga mereka masih menunggu proses perbaikan sistem yang ada di Dipora. Kami tidak tahu, yang jelas sudah kami konsultasikan ke Dipora untuk masalah ini dan sekarang masih proses perbaikan menurut Dipora. Kami untuk sistemnya dari awal bisa disimulasikan sehingga nanti kami dari Panitia juga tidak merasa kebingungan, karena kami mengetahui sistem seperti ini bisa dibagi tidak itu ketika sudah melaksanakan. Sejumlah orang tua berunjuk rasa di Depok, Jawa Barat memprotes sistem PPDB SMA Negeri 4. Orang tua terlibat saling dorong karena berusaha masuk ke sekolah. Orang tua curiga banyak calon siswa titipan yang menyebabkan anak mereka yang rumahnya dekat dari sekolah gagal lulus PPDB. Jadi ini sinyalir pertama, ya tiba-tiba online-nya juga kan bermasalah. Ini ada apa? Terakhir kemarin mau pengumuman jam 2 siang, ini sampai jam 7 malam. Ini juga ada apa? Mereka harus menjelaskan dong. Ya kan, terus yang kedua, kenapa si miskin ini banyak yang ditolak? Padahal kan sekolah negeri ini, yang harusnya adalah lebih dari 15%, kan boleh secara Permendikbudnya. Ya ini dugaan, ya kan, kami mensinyalir, ya kan, mudah-mudahan aparat bisa mengusut. Ya kalau memang tidak ada, kita minta transparan dong, dibuka aja siswanya semuanya. Namanya siapa, tinggal di mana, jaraknya berapa, dibuka. Kalau memang tidak ada sesuatu. Temuan kecurangan PPDB juga terjadi di Jawa Barat dengan modus pemalsuan dokumen. 94 calon siswa di 2 sekolah ditemukan memalsukan kartu keluarga mereka. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin akan melaporkan temuan kecurangan PPDB tahap 1 kepada Kemendikbudristek. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menganulir calon siswa baru yang terbukti curang. Ya, kami akan laporkan semua ke Kemendikbud bahwa kan tujuan zonasi itu untuk memeratakan sekolah kan asalnya, tapi ternyata paradigma itu masih tidak mudah untuk mengubah sekolah favorit. Kerjasama dari semua pihak termasuk dari Dinas Capil untuk memperhatikan betul atau dia mengalir. Kami akan evaluasi ulang semuanya. Kenapa bisa sampai satu rumah atau satu alamat itu bisa 6 kakak, 8 kakak, ya kan ini udah tidak normal kan sebetulnya. Jadi dari investigasi harian Kompas, modus pemalsuan dokumen PPDB dimulai ketika orang tua atau wali meminta bantuan jasa edit dokumen di media sosial, khususnya Facebook. Temuan harian Kompas biayanya mencapai Rp100.000. Padahal penerimaan siswa melalui jalur zonasi secara aturan diperuntukkan untuk siswa yang berdomisili di wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena membutuhkan dokumen alamat kartu keluarga yang sesuai dengan wilayah sekolah yang ingin didaftar, maka alamat rumah orang tua pun diedit. Dokumen palsu itu kemudian diunggah ke situs PPDB jalur zonasi. Dokumen palsu ini diketahui bisa lolos di situs PPDB jalur zonasi. Harian Kompas menemukan di Kota Bengkulu, sejumlah dokumen palsu sengaja mengatur alamat rumah dekat dengan sekolah yang ingin didaftar, padahal alamat palsunya berupa gang atau daerah yang bukan kompleks perumahan. Tidak hanya terkait jalur zonasi, harian Kompas juga menemukan adanya jalur siswa titipan di beberapa sekolah. Hal itu terindikasi dari data pokok pendidikan yang menunjukkan banyak sekolah tidak sesuai ketentuan dari sisi daya tampung siswa.
Permendikbud nomor 47 tahun 2023 sebenarnya telah mengatur jumlah siswa dalam satu kelas maksimal 36 orang dengan jumlah ruang kelas maksimal 36. Namun, berdasarkan temuan harian Kompas, sistem PPDB masih memungkinkan jumlah siswa yang diterima hingga 50 orang per kelas. Provinsi Banten menjadi daerah yang persentase sekolahnya tidak sesuai ketentuan tertinggi yakni 17,39%. Disusul Bali 16,18%, lalu ada Sumatera Selatan, Jakarta, dan Jawa Barat. Sistem zonasi sebelumnya dibuat untuk pemerataan pendidikan, menghilangkan stereotip sekolah unggulan yang menjadi rebutan. Namun sengkarut PPDB masih terjadi dan memicu kekecewaan publik. Tim Liputan, Kompas TV.